Shalom saudara, nama saya Devin. Hari ini kita akan belajar tentang temanya adalah dipisahkan untuk sebuah tujuan. Saya akan bacakan di ayat di firman Tuhan di Imamat 20 ayat 7 sampai 8. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Dalam versi Amplified dikatakan seperti ini. I am the Lord who sanctifies you. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Dan saya akan bacakan dalam satu versi lagi, yaitu versi The Message, dikatakan seperti ini. I am the God who makes you holy. Akulah Tuhan yang membuat engkau kudus. Jadi di ayat ini kita baca bahwa Tuhan berkata kepada bangsa Israel, mereka harus menguduskan diri mereka. Mereka sudah dikuduskan oleh Tuhan, dan Tuhan mengatakan pada bangsa Israel bahwa haruslah mereka menguduskan diri mereka dan berpegang pada ketetapan mereka dan melakukannya. Sebab Tuhan yang sudah menguduskan mereka. Jika kita lihat juga di Imamat 19 ayat 2 dan 1 Petrus, kita akan melihat bahwa Tuhan berkata, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Jadi standar dalam hidup kita harus memiliki suatu standar yaitu kudus. Tapi di sini kita akan mencoba mengupas arti dari kata holy atau kudus ini. Kalau kita lihat di dalam kamus, arti kata holy atau kudus itu adalah religius, baik secara moral, sempurna di dalam kebaikan dan juga kebenaran. Kalau kita lihat kok rasanya susah banget ya, kok rasanya kita harus hidup sempurna, tidak bercacat celah, dan juga harus secara moral kita baik dan juga harus benar. Nah, tapi yang menariknya, kalau kita lihat, manusia itu tidak ada yang sempurna. Semua kita itu sudah jatuh dalam dosa, kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi standar yang dimaksudkan di dalam Alkitab itu adalah standar yang seperti ini. Digunakan kata kades. Dalam bahasa Ibrani digunakan kata kades itu adalah to be set apart for a specific purpose. Dipisahkan untuk sebuah tujuan yang spesifik. Dikhususkan, dan di ayat yang sama lahir kata Jehovah Makades. Artinya adalah the Lord who sanctifies. Tuhan yang menguduskan. Tuhan yang memisahkan kita untuk sebuah tujuan yang spesifik. Jika saya akan berikan contoh untuk kata kudus. Sebagai contohnya bait suci. Kita tahu bait suci adalah tempat yang kudus. Dan di dalam bait suci ada banyak perabotan, ada banyak peralatan seperti misalnya cawan, ada meja, ada kain dan lain sebagainya. Dan semua itu dikatakan kudus. Tetapi apakah barang-barang itu baik secara moral? Apakah barang-barang itu benar, tidak bercacat celah? Bukan seperti itu. Tapi barang itu dikatakan kudus karena mereka sudah dipisahkan untuk sebuah tujuan yang spesifik. Bait suci dipisahkan untuk sebuah tujuan, yaitu untuk ibadah penyembahan kepada Tuhan. Dan semua perabotan yang digunakan juga digunakan untuk spesifik, yaitu untuk ibadah di dalam bait suci. Lalu contoh kedua adalah contoh Alkitab. Alkitab kita dalam bahasa Inggris itu namanya adalah Holy Bible. Itu sebuah kitab yang dikatakan kudus. Kenapa dikatakan kudus? Sekali lagi, bukan karena moral dalam kebaikan dan kebenaran, tetapi karena kitab-kitab itu sudah dikhususkan, sudah dipisahkan untuk menjadi firman Allah. Dan yang ketiga adalah bangsa Israel sendiri. Saya akan bacakan lagi satu ayat di Keluaran 19 ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Dalam versi Amplified dikatakan a holy nation, consecrated, set apart to the worship of God. Jadi bangsa Israel, mereka dikhususkan, mereka dipisahkan untuk memuja Allah Jehovah. Jadi sekali lagi, bangsa Israel bukan mereka kudus-kudus, hidup suci, tidak bercacat celah. Malah mereka banyak sekali membuat dosa, mereka memberontak kepada Tuhan. Tetapi di ayat ini kita baca bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang dikhususkan, bangsa yang kudus. Dan kita tahu di 1 Petrus 2 ayat 9 berkata demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita adalah bangsa Israel secara rohani. Kita juga adalah bangsa yang kudus. Kita sudah dikhususkan, kita dipisahkan untuk sebuah tujuan ilahi yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan kita. Saya akan membacakan satu statement yang bagus tentang kekudusan. Holiness is not about being absolutely perfect. Kekudusan bukan tentang menjadi sempurna. But instead, it is about being separated from what is sinful. Tetapi itu tentang memisahkan diri kita dari dosa, dari hawa nafsu kedagingan. We cannot make ourselves perfect and blameless. Kita tidak dapat pernah membuat diri kita menjadi sempurna dan tak bersalah. But we can choose to be set apart for God.
tetapi kita bisa memilih untuk dikhususkan untuk kepentingan Allah, sehingga kita bisa menjadi kudus. Dan kalau misalnya kita mengerti kebenaran ini, kita tidak akan bermain-main dengan hidup kita. Sebab ada suatu tujuan ilahi, suatu tujuan khusus yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup kita. Fokus kudus bukan lagi kita untuk berbuat baik, bukan lagi kita untuk berusaha hidup benar untuk masuk surga, tetapi karena kita tahu bahwa Tuhan yang sudah menguduskan kita, Tuhan yang sudah memilih kita dan memisahkan kita dari semua dosa, dari semua hawa nafsu kedagingan untuk sebuah tujuan ilahi yang Dia taruh di dalam diri kita. Ada ayat lagi di Yeremia 1 ayat 5 berkata demikian, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Dan dalam versi Amplified dikatakan, "Before you were born, I separated and set you apart, consecrating you, and I appointed you as a nation, as a prophet to the nations." Di ayat ini kita baca bahwa Yeremia dipisahkan sebelum lahir. Dia sudah dipilih Tuhan, sama seperti hidup kita, kita juga sudah dipilih oleh Tuhan sebelum kita lahir. Fokus kita adalah mengerjakan setiap tujuan ilahi yang Tuhan sudah taruh. Untuk Yeremia, dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tetapi untuk masing-masing setiap kita punya tujuan hidup masing-masing yang harus kita kerjakan. Kalau engkau misalnya dipanggil untuk menjadi seorang penyembah, maka gunakanlah mulutmu untuk kata-kata yang membangun. Tidak lagi engkau berkata kotor, tidak lagi engkau berkata hal-hal yang tidak membangun, tapi gunakan mulutmu untuk memuji, menyembah Tuhan. Kalau misalnya engkau seorang penari, gunakanlah roh, jiwa, dan tubuhmu untuk menari di hadapan Tuhan, untuk kepentingan Tuhan dan bukan untuk yang lain. Dan saya akan bacakan ayat terakhir di Roma 6 ayat 22. "Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal." Kita sudah dimerdekakan dari dosa, kita sudah dikuduskan oleh Tuhan, dan kita ingat, tetap inisiatif pertama adalah dari Tuhan. Dia yang membuat kita kudus sehingga kita dapat tetap hidup. Bagian kita adalah kita menyadari bahwa kita sudah dipisahkan, kita sudah dikhususkan oleh Tuhan untuk sebuah tujuan yang ilahi, sampai pada akhirnya kita akan menyelesaikan semua destiny dan panggilan hidup kita, dan kita akan menerima kehidupan kekal. Mari saya ajak kita semua berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah Engkau bagikan Tuhan pada hari ini. Sekali lagi Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa kami harus hidup kudus. Kami harus hidup untuk dipisahkan Tuhan dari segala dosa, dari segala hawa nafsu kedagingan Tuhan. Kami percaya Tuhan, di saat kami hidup kudus, di saat Engkau yang sudah memilih kami untuk sebuah tujuan yang ilahi, kami dapat mengerjakannya dengan tuntunan daripada Roh Kudus-Mu, dan Engkau yang akan menjamin hidup kami sampai dalam kekekalan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.